Welcome Scorpio, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswan Swender dan Scorpio ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau sekarang kita sedang menuju ke akhir bulan Juni, ya dari pertengahan, tapi udah nggak tengah-tengah banget sih. Ya aku kadang suka exactly kalau nggak di tengah-tengah banget ini nggak bisa disebut pertengahan by the way. Anyway, Scorpio di sini kamu punya The Devil. Aku rasa kalau kalian lagi, kalau konteksnya kerjaan, kalian lagi giat-giatnya kerja sih di sini, tapi ada hal yang apa ya, kayaknya agak terlewat di hidup kamu. Kamu terlalu fokus ngerjain satu hal sampai melewatkan hal yang lain. Bisa soal kerjaan, bisa soal keluarga, bahkan justru yang kamu lewatkan adalah kerjaan kamu. Kamu terlalu fokus sama keluarga kamu bisa jadi. Ya, dan di sini crossing the reading ada Ace of Sword. Dan kalau ngelihat Ace of Swords di situ mungkin yang kamu lewatkan, dan apalagi dia crossing trading ya, mungkin uh, ide originalnya kamu. Mm-mm. Mungkin kamu terlalu sibuk dengan dengan kerjaan hari-harinya kamu sampai kamu lupa apa yang bikin kamu unik. Ya, kamu terlalu sibuk berbaur dengan masyarakat sampai kamu lupa soal hal yang bikin kamu unik kayak gitu. Ya, pernah nggak sih ngerasa kayak gitu, kayak kamu ngejalanin hidup kayak kebanyakan orang pada umumnya sampai kayak apa ya, sekalinya biasanya kayak gitu tuh, atau yang udah aku ngerasa itu tuh kayak pas ada orang yang pengen kenal aku lebih deket gitu, lebih dalam, aku nggak punya hal yang bisa aku share secara unik, atau aku nggak ngerasa spesial gitu ya, atau aku kayak oh iya ya, tapi kalau itu kan bukannya dia juga ngelakuin itu ya, atau ya makanya kadang kalau apa ya, kalau di titik itu aku kan jadi ngerasa nggak spesial gitu, soalnya ya yang bikin aku unik dari orang kebanyakan apa ya. Mungkin karena aku terlalu fokus sama apa yang bikin aku bisa berbaur sama orang kebanyakan sampai lupa kalau apa yang bener-bener apa ya, aku tuh sebenarnya siapa sih, kayak identity crisis kayak gitu loh. Eh, Soalnya kalau ngerjain hal ini, dia pun ngerjain hal ini. Kalau suka sama hal ini, sama grup band ini, dia pun juga suka sama grup band ini. Jadi aku tuh sebenarnya siapa? Ya ada apa ya, kayak mungkin ini nge-trigger kayak krisis identitasnya kamu, tapi yang jelas kalau ngelihat The Devil-nya di sini, uh, kamu terlalu lama ngerjain hal ini, atau kamu terlalu lama ada di circle ini, ada di lingkungan ini sampai kamu lupa siapa diri kamu sendiri. Ya jelas itu kayaknya bakal nge-trigger identity krisisnya kamu sih. Soalnya di bawahnya ada King of Wands. Ya, kamu lebih besar, kamu punya kapasitas yang lebih besar lagi sebenarnya. Ya, kamu lebih besar untuk kerangkeng ini. Kalau kulihat di Devil di sini kan si The Fool-nya dia di kerangkeng gitu kan, dimasukin ke dalam kandang. Kamu lebih besar dari kandang kamu sekarang. Tapi kamu berusaha untuk fit in, atau kamu nutupin potensi kapasitasnya kamu sendiri, atau potensi terbesarnya kamu sendiri. Kamu punya ambisi itu, kamu punya keinginan untuk jadi lebih dari kebanyakan orang, cuma sekarang ini kamu kayak lagi terkungkung gitu. uh, dan ya di pas energinya ada Three of One. Mungkin apalagi dia di pas energinya ya, mungkin dulu kamu sempat bermimpi untuk jadi lebih daripada diri kamu sekarang. Mimpi kamu dulu tuh mungkin waktu kecil kamu pengennya jadi astronot kayak gitu. Iya, tapi sekarang kamu boro-boro astronot. Iya, agak sulit tuh. Iya, agak jauh kayaknya kalau kalau diri kamu sekarang ngebayangin kamu yang waktu kecil pengen jadi astronot, tapi dulu kamu punya visi itu, dulu kamu punya uh, dulu kamu punya visi itu, dulu kamu punya image itu terhadap diri kamu sendiri. Jadi kalau ngelihat Ace of Swords di sini, ini kayak kesadaran yang perlahan, atau kesadaran yang mulai muncul di diri kamu kalau kamu pun berhak untuk jadi diri kamu sendiri. Kamu pun berhak untuk punya hal yang unik yang cuma kamu doang yang milikin. Hmm. Ya di sini aku mau ajak kalian main game, main. Gak, ini kayaknya bakal jadi gimmick aku ke depannya. Aku bakal ngajak kalian untuk ngelatih intuisi kalian dari 4 kartu yang udah aku buka di sini. Ya, ada kartu outcome di sini aku pisahin ke tengah. Aku mm, mau ngajak kalian untuk nebak ini kartunya kira-kira apa. Iya, dan mungkin ini nggak sesederhana kayak kita main tebak-tebakan sih. Iya, kayak
Dari empat kartu ini aku udah apa ya, lay the foundation gitu untuk readingan. Ada pass, ada root, ya ada center, ada crossing. Jadi harusnya fondasinya udah cukup kokoh, kita mulai readingan dari sini. Dan apapun outcome-nya yang kamu rasain atau yang kamu pikir bakal, atau aku selalu bilang apapun outcome yang kamu inginkan dari readingan ini, tolong tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Bisa jadi kena atau bisa jadi nggak kena, tapi dengan seringnya kita ngelakuin ini kayak exercise gitu loh. Ya makin sering kita lakuin, makin terlatih intuisi kita untuk tahu kalau oh ya ini kayaknya nextnya bakal kayak gini, atau oh ya di kondisi ini, di situasi ini kayaknya aku baiknya begini. Oke. Kita lanjut Scorpio. Crowning the reading, kamu punya King of Cups. Dari King of One ke King of Cups, yang jelas kamu punya kapasitasnya untuk jadi besar, itu dulu ya, satu. Tapi dalam prosesnya, kalau kamu terus-terusan kasar kayak King of One kayak gini, kayak ngeliat King of One sama The Devil tuh, ya image yang kelihatan jelas ya, yang kebayang jelas di kepala aku sekarang adalah kamu yang menolak otoritas kayak gitu. Anti kemapanan kayak gitu. Kamu punya aturan kamu sendiri, kamu punya standarnya kamu sendiri, yang tapi dalam prosesnya kayaknya kamu bisa agak kasar, bisa agak chaotic kayak gitu. Tapi King of Cups sih ini enggak. Crowning the reading, walaupun gejolaknya itu ada ya, walaupun ambisinya itu ada, kamu berusaha untuk tetap santun ke orang-orang sekitar kamu. Kamu berusaha menyampaikan visinya kamu itu dengan baik, dengan apa ya, nggak kasar. Dan fiturnya ada Knight of One. Wah, di sini panas banget ya. Di bawahnya panas, di atasnya adem nih. Iya, jangan apa ya. Mungkin ini juga apa sih, hal yang nggak banyak orang tahu atau lihat dari kamu. Mungkin orang ngelihatnya kamu kalem-kalem aja, tapi di dalamnya kamu punya ambisi yang besar di sini, Scorpio. Ya, Knight of One itu drive, itu semangatnya kamu. Kalau kamu punya sesuatu yang pengen kamu kejar, ya kamu nggak akan banyak mikir, nggak akan banyak babi bu, bakal kamu kejar. Dan lagi dia adanya di fitur, jadi apa yang tadinya dipas di masa lalu kamu sebagai sebuah visi, sebagai sebuah cita-cita, kedepannya bakal kamu kejar apapun resikonya. Kamu seberani itu, by the way, walaupun yang harus kamu lawan the devil itself. Iya. Yeah. Tapi kalau ngelawan the devil itu sendiri bisa agak tricky, makanya nggak bisa modal semangat doang, nggak bisa modal ambisi doang. Kamu juga harus lebih lembut kayak gitu. Iya, harus lebih sopan, harus lebih santun kalau ngeliat King of Cups di sini. Oke, questionernya di sini Scorpio. Iya, di sini ada Justice, makanya tadi kepala aku rada ngeblank. Ini Scorpio kan ya, bukan Libra. Scorpio, kamu punya Justice. Kamu ya butuh keadilan atau butuh keseimbangan antara mungkin King of One di bawah ini dan King of Cups di atasnya. Kapan kamu waktunya bisa ngegas, kapan waktunya kamu bisa santuy kayak gitu. Dan itu harus kamu kuasai keduanya. Ambisi kamu juga, kelemah lembutannya kamu, itu harus bener-bener in check atau bener-bener kamu kuasain. Gak bisa kamu waktunya kamu ngegas, kamu malah santun kayak gitu, gak bisa. Waktunya santun kamu ngegas, itu juga kan gak bisa. Dan kamu ya ada Justice, ada the devil di sini, kamu juga mungkin ngelihat diri kamu dengan lebih adil sekarang. Kalau kemarin kamu agak apa ya, bisa agak kasar gitu, bisa agak obsesif gitu, pokoknya kamu kejar target kayak gitu terus. Sekarang kayaknya kamu ngelihat diri kamu mungkin lebih apa ya, lebih adil. Iya, kalau ngejar target pun kalau waktunya ada, resource-nya ada, ya udah kita kejar. Kalau nggak ada ya udah, ngapain kita kejar target yang emang nggak akan kekejar. Padahal inginnya kamu pasti, kalau ngomongin inginnya pasti inginnya kamu kejar terus gitu. Tapi makanya Justice di sini pentingnya, di sini konsiderasi di sini dari situ, supaya kamu nggak buang-buang energi kamu ngejar hal yang nggak bisa kamu kejar. Dan di atasnya environmentnya kamu punya King of Coins. Ada kedewasaan, sama kayak King of One sama King of Cups di sini, ada kedewasaan kamu mungkin dalam nge-manage resource-nya kamu, nge-manage waktunya kamu, nge-manage uangnya kamu. Dan mungkin itu juga yang bikin kamu bisa lebih bisa dipercaya sama orang-orang sekitar kamu, soalnya dia ada di environment. Orang-orang ngelihat kamu sebagai sosok yang bijak, sosok yang apa ya, bisa diandalkan di sini kalau ngelihat King of Coins. Kamu juga adil kayaknya kalau ngeliat Justice di bawahnya. Tiap kali ada masalah kamu bisa nengahin masalahnya dengan baik kayak gitu, bisa nyari solusinya dengan baik. Hopes and Fear-nya ada Magician. Wah, ini karunya kuat banget nih semuanya. Iya, Magician di sini kayak ngumpulin semua elemennya gitu kan. Kita udah punya King of Cups, ada King of One, ada King of Coins. Kalau outcome-nya di sini bukan King of, ini kalau King of Swords ini seru nih. Iya,
apa sih, jadinya kayak kamu jadi apa ya, jadi avatar state gitu. Ada yang nonton Avatar Legend of Aang gak sih? Jadi kayak ngumpulin semua elemennya. Tapi magician ya seperti itu, dia punya semua hal yang dia butuhin untuk mencapai mimpinya, untuk mewujudkan visi yang pengen dia capai di sini. Dan ketakutannya di sini karena hopes and fear adalah apa ya, the devil mungkin dia nggak dia bikin kamu nggak sepercaya diri itu. Kalau ngeliat the devil di sini mungkin tujuannya selalu di hasil, di outcome, di kalau hasilnya nggak bagus ya kerjaan kamu berarti nggak kompeten ya. Kalau hasilnya nggak bagus ya kamu bukan magician kayak gitu. Tapi magician di sini aku rasa dia lebih ke proses, sama kayak di sini ngumpulin King of One, King of Cups sama King of Coins. Kan proses ya, kartunya dibuka satu-satu, nggak tiba-tiba semuanya kebuka gitu aja. Kamu juga kalau ngelihat magician di sini mungkin dalam posisi kamu yang agak terasing belakangan gitu, agak terkungkung belakangan eh, ini nggak bikin kamu terpuruk by the way. Ya, kamu yang mungkin terlalu disibukkan sama kerjaan kamu, terlalu disibukkan dengan tanggung jawabnya kamu di sini, dengan deadline atau target kayak gitu. Justru deadline atau target itu yang menempa kamu jadi lebih mampu. Hmm, ya pada akhirnya apa yang kamu takutin adalah ya apa yang kamu takutin menjadi diri kamu sendiri, atau menjadi hal yang benar-benar ngebantu hidup kamu ke depannya. Jangan takut dengan potensi terbaik diri kamu by the way. Iya, Scorpio, jangan takut kalau ya kamu mampu di luar dari apa yang kamu kerjakan sekarang, di luar dari berapapun hasilnya yang kamu terima sekarang gitu, mungkin dari kerjaan hari-harinya kamu mampu untuk dapetin apa yang kamu mau, untuk wujudin mimpinya kamu. Jangan sampai kerjaan hari-harinya kamu, tanggung jawabnya kamu itu mengecilkan mimpinya kamu. Ya, dan di outcome-nya tadi aku udah bilang kalau di sini King of Sword kayaknya bakal epic banget ya. Kamu ya entering the avatar state kayak gitu, ngumpulin semua bending gitu, semua elemen. Tapi nggak tahu tebakan kamu di sini apa, Scorpio? Kita buka ya, 1, 2, 3. Oh, lebih gede lagi. Iya, ini nggak cuma soal ngumpulin semua resource-nya, karena aku rasa resource-nya udah cukup di sini. Sword-nya cukup di sini aja, Ace of Sword. Iya, lebih dari itu kayaknya nggak usah sampai King of Sword. Bahkan untuk gagasan yang sederhana pun, kita nggak perlu ide yang udah matang by the way di sini. Iya, karena sword-nya ada di Ace of Sword, kita nggak perlu ide yang udah matang, kita nggak perlu ide yang udah teruji. Cukup gagasan yang sederhana, gagasan yang kamu rasa, wah ini gue banget nih, original banget, gue doang yang punya. Itu pun udah cukup untuk melejitkan kamu mewujudkan apapun yang kamu mau di sini magician. Dan judgment adalah panggilannya, kayak apa ya, kadang kita harus diingatkan dulu kalau potensi kita tuh nggak terbatas kayak magician di sini. Tapi ya harus dipanggil gitu, ngerti nggak sih? Iya, bro lu sebenarnya bisa by the way kayak gitu. Bro lu bisa bro kayak gitu. Jangan biarkan kondisi kamu sekarang mengecilkan mimpi kamu kayak yang tadi gue bilang. Judgment di sini ada panggilan kamu untuk keluar dari kerangkeng ini, dari batasan limitasi diri kamu sekarang. Dan aku rasa ya yang tadi gue bilang, ya idenya mungkin belum matang tapi kamu ngerasa ide ini kamu banget, ide ini originalnya kamu banget gitu, ya nggak apa-apa, kerjain. Kita nggak perlu nunggu ide yang brilian banget, atau kita nggak perlu datanya semuanya kekumpul dulu untuk memulai. Kita mulai dari hal paling sederhana aja yang bisa kita lakuin sekarang. Gitu kali ya Scorpio untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah like dan subscribe. Dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke Scorpio lain yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak untuk Scorpio ada di hari Selasa barengan sama Leo, Virgo, dan Libra. Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada pick a card reading. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain di situ, tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi Scorpio, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.